Jakarta, kota yang terus berkembang, menyimpan banyak jejak sejarah dari masa lalu. Salah satunya adalah sebuah rumah tua peninggalan Belanda di kawasan Menteng. Rumah itu telah lama kosong, ditinggalkan oleh pemilik terakhirnya setelah berbagai kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Dina, seorang jurnalis investigasi, mendapat tugas untuk menulis artikel tentang rumah tersebut. Ditemani sahabatnya, Raka, seorang fotografer lepas, mereka memulai perjalanan menuju rumah tua itu pada suatu sore menjelang senja. Saat tiba, mereka mendapati rumah itu masih tampak megah meskipun usang. Pintu kayu besar dengan ukiran khas Eropa berdiri kokoh, meski catnya mulai terkelupas. Jendela-jendelanya tinggi dan berdebu, sementara halaman depan dipenuhi tanaman liar yang menambah kesan suram. Meski sedikit ragu, Dina tetap bersemangat menggali kisah di balik rumah ini. "Kamu yakin kita harus masuk?" tanya Raka sambil mengatur kameranya. Matanya menatap rumah itu dengan waspada. "Tentu saja, ini bisa jadi berita besar. Konon, rumah ini memiliki sejarah kelam sejak zaman Belanda," jawab Dina antusias. Mereka mendorong pintu besar yang ternyata tidak terkunci. Pintu itu berderit pelan, menambah suasana mencekam. Begitu masuk, udara di dalam terasa lembab dan pengap, bercampur aroma kayu tua dan debu. Cahaya senja masuk melalui celah jendela, menyoroti perabotan kuno yang masih tertata di beberapa sudut ruangan. Dina membuka buku catatannya, sementara Raka mulai mengambil beberapa foto. Namun tak lama setelah mereka melangkah lebih jauh ke dalam rumah, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Mereka saling berpandangan. "Kamu dengar itu?" bisik Raka. Suaranya sedikit bergetar. Dina mengangguk, mencoba tetap tenang. "Mungkin ada orang lain di sini. Kita cek ke atas." Dengan hati-hati, mereka menaiki tangga kayu yang berdecit di setiap pijakan. Semakin mendekati lantai atas, suara langkah kaki itu semakin jelas, seolah-olah ada seseorang yang berjalan mondar-mandir. Namun, saat mereka mencapai lantai 2, suara itu tiba-tiba berhenti. Ruangan di lantai atas tampak lebih gelap. Dina mengarahkan senter ke sekeliling, memperlihatkan koridor panjang dengan beberapa pintu kamar. Salah satu pintu tampak sedikit terbuka. "Mungkin suara tadi berasal dari sana," bisik Dina. Dengan napas tertahan, mereka berdua mendekati pintu itu dan perlahan mendorongnya. Ruangan di dalamnya tampak seperti kamar tidur dengan ranjang tua dan lemari besar. Namun, perhatian mereka langsung tertuju pada sebuah cermin besar di sudut ruangan. Di dalam cermin, mereka melihat sesuatu yang tidak ada di dalam kamar. Sosok bayangan hitam berdiri di belakang mereka. Seketika, suhu ruangan terasa turun drastis. Raka menelan ludah, sementara Dina menggenggam senter lebih erat. Dan saat mereka berbalik, tidak ada siapa-siapa. Dina dan Raka saling berpandangan, napas mereka tertahan. Cermin besar itu masih berdiri di sudut ruangan, pantulannya memperlihatkan bayangan kosong. Namun sensasi dingin yang menjalar di tengkuk mereka tak kunjung hilang. "Aku yakin tadi ada sesuatu di cermin itu," bisik Raka sambil menyorotkan kamera ke arah refleksi mereka. Dina mendekati cermin dengan hati-hati. Saat jarinya menyentuh permukaan kaca, ia merasakan sensasi aneh, seperti ada sesuatu yang mengalir di baliknya. Tiba-tiba dari sudut matanya, ia melihat bayangan lain bergerak cepat di belakang mereka. "Raka, kita keluar dari sini sekarang!" serunya panik. Namun sebelum mereka sempat berbalik, cermin itu bergetar hebat, seakan ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Goresan-goresan samar mulai muncul di permukaannya, membentuk kata-kata dalam bahasa Belanda yang tak mereka mengerti. Raka dengan cepat mengambil foto, tetapi begitu ia menekan tombol, cahaya kameranya berkedip, lalu mati total. "Tidak mungkin, baterainya penuh tadi," gumamnya frustasi. Saat Dina hendak menarik tangan Raka untuk lari, suara berderak terdengar dari belakang. Lemari tua di sudut ruangan terbuka perlahan, memperlihatkan sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Sebuah buku berdebu dengan sampul kulit usang. "Mungkin ini ada hubungannya dengan rumah ini," kata Dina sambil mengambil buku itu. Saat ia membuka halaman pertama, sebuah nama tertulis di sana, Wilhelmina van der Veen. Mata mereka membelalak. Siapa Wilhelmina? Dan apa hubungannya dengan sosok di cermin? Dina membuka lembaran pertama buku itu dengan tangan gemetar. Halaman-halaman di dalamnya dipenuhi tulisan tangan dalam bahasa Belanda. Beberapa kata tampak sudah pudar, tetapi ada satu paragraf yang masih cukup jelas untuk dibaca. Wilhelmina van der Veen, pemilik asli rumah ini, menghilang secara misterius pada tahun 1993. Banyak yang percaya bahwa ia terperangkap dalam cermin setelah melakukan ritual terlarang. Raka menelan ludah. "Jadi,
Dia masih ada di dalam cermin itu. Tiba-tiba angin kencang berhembus di dalam ruangan. Cermin itu kembali bergetar hebat dan bayangan hitam muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Mata sosok itu menatap lurus ke arah Dina dan Raka, penuh amarah. "Kita harus keluar!" seru Dina sambil menggenggam buku erat-erat. Namun sebelum mereka sempat berlari, suara berbisik terdengar di sekitar mereka. "Tolong, bebaskan aku." Mereka terpaku di tempat. Suara itu terdengar seperti jeritan penuh kesedihan, berasal dari dalam cermin. Dina dengan cepat membolak-balik halaman buku, mencari petunjuk untuk membebaskan Wilhelmina. Di salah satu halaman terakhir, terdapat ritual kuno untuk memecahkan kutukan. "Kita harus membaca mantra ini di depan cermin," kata Dina. Raka mulai membacakan mantra itu dengan suara bergetar. Semakin lama, cermin bergetar hebat hingga akhirnya pecah berkeping-keping. Sosok hitam di dalamnya melengking sebelum menghilang. Rumah itu tiba-tiba terasa lebih ringan. Dina dan Raka saling berpandangan, sadar bahwa mereka baru saja membebaskan Wilhelmina dari kutukan berabad-abad. Saat mereka keluar dari rumah, angin berhembus lembut, seakan ada yang mengucapkan terima kasih. Dina dan Raka bergegas keluar dari rumah tua itu dengan napas memburu. Langit menteng telah gelap, hanya diterangi lampu jalan yang remang-remang. Mereka berjalan cepat menuju mobil Raka yang terparkir di pinggir jalan, sesekali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Begitu masuk ke dalam mobil, Raka menyalakan mesin dan menarik napas panjang. "Aku masih tidak percaya kita baru saja mengalami itu," gumamnya. Dina memandangi buku tua di tangannya. Jari-jarinya menyusuri sampul kulit yang sudah lapuk. "Kita harus menerjemahkan buku ini," katanya. Suaranya tegas. "Aku yakin masih ada sesuatu yang belum kita ketahui." Raka mengangguk lalu mengarahkan mobilnya menuju apartemen Dina. Sepanjang perjalanan, keduanya diam, masih berusaha mencerna peristiwa yang baru saja mereka alami. Rahasia Wilhelmina. Di apartemen Dina, mereka segera menyalakan lampu dan meletakkan buku tua itu di atas meja. Dina membuka laptop dan mencari layanan penerjemah bahasa Belanda. Sementara itu, Raka memeriksa hasil foto yang diambilnya di rumah tua tadi. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Sebagian besar foto tampak biasa. Ruangan kosong, lemari tua, cermin besar di sudut ruangan. Tetapi ada satu yang berbeda. Salah satu gambar menunjukkan pantulan cermin sebelum pecah. Di dalamnya, bayangan hitam masih tampak berdiri dengan mata merah yang menatap tajam ke arah kamera. "Astaga!" Raka bergidik. "Kita benar-benar melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada." Dina menatap layar kamera, merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya. Kalau Wilhelmina sudah bebas, kenapa sosok ini masih ada? Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa masalah ini belum berakhir. Bayangan yang mengintai. Malam itu, Dina tidak bisa tidur. Ia duduk di meja kerjanya, membolak-balik halaman buku tua yang mereka temukan. Beberapa catatan yang tampaknya ditulis oleh Wilhelmina sendiri menarik perhatiannya. "Kutukan ini bukan hanya tentangku. Ia berasal dari sesuatu yang lebih tua, lebih kuat. Sesuatu yang tidak bisa dihancurkan begitu saja." Dina mengernyit. "Sesuatu yang lebih tua," gumamnya. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari jendela kamarnya. Dina tersentak. Dengan hati-hati ia mendekat dan mengintip keluar. Kosong. Namun saat ia berbalik, darahnya membeku. Di cermin kecil di sudut kamar, bayangan hitam itu ada di sana. Ia tidak sendiri. Dina meraih ponselnya dengan panik dan melepon Raka. "Kau harus ke sini sekarang. Ada sesuatu di kamarku." Beberapa menit kemudian, Raka tiba. Namun saat memasuki kamar, semuanya tampak normal. Cermin kecil itu hanya memantulkan ruangan seperti biasa. "Aku bersumpah tadi ada sesuatu di sana," kata Dina, suaranya masih bergetar. Raka menatapnya dengan serius. "Kita harus mencari tahu lebih jauh tentang kutukan ini. Mungkin ada seseorang yang bisa membantu." Dina mengangguk. Ia tahu kemana mereka harus pergi, seorang sejarawan yang telah lama meneliti bangunan kolonial di Jakarta. Rahasia yang terungkap. Keesokan harinya, mereka menemui Pak Hendro, seorang pakar sejarah yang mendalami rumah-rumah tua peninggalan Belanda. Begitu melihat buku yang mereka bawa, ekspresi wajahnya berubah. "Buku ini," katanya pelan, jemarinya menyusuri lembaran tua itu. "Ini bukan buku biasa." "Apa maksudnya?" tanya Dina. Pak Hendro membuka salah satu halaman yang ditulis dengan tinta yang lebih gelap. "Kegelapan tidak bisa dihancurkan, hanya bisa dipindahkan. Setiap generasi, ia mencari wadah baru. Jika ritual dibatalkan sebelum waktunya, ia akan mencari jalan keluar lain." Dina merasakan detak jantungnya semakin cepat.
Jadi, saat cermin itu pecah, Pak Hendro menatap mereka dalam-dalam. Kalian memang telah membebaskan Wilhelmina, tapi kutukan itu tidak hilang, ia hanya berpindah tempat. Raka menelan ludah. Kemana? Pak Hendro diam sejenak sebelum menjawab dengan suara pelan, ke orang terakhir yang ada di dekatnya. Dina dan Raka saling berpandangan. Lalu tiba-tiba kaca jendela di ruangan itu bergetar. Dan bayangan hitam itu muncul lagi. Dina menahan napas. Bayangan hitam itu kini tampak lebih jelas, berdiri di luar jendela Pak Hendro. Matanya yang merah bersinar tajam, penuh kebencian. Raka segera menarik Dina menjauh dari jendela, sementara Pak Hendro dengan tangan gemetar meraih sebuah benda dari laci mejanya. Sebuah liontin perak dengan simbol aneh terukir di tengahnya. Ini adalah jimat pelindung, kata Pak Hendro dengan suara tegang. Tapi ini mungkin tidak cukup. Kita harus menemukan cara untuk mengakhiri kutukan ini sebelum ia sepenuhnya mengambil bentuk di dunia nyata. Bagaimana caranya? Tanya Dina. Suaranya bergetar. Pak Hendro membuka kembali buku tua itu dan membolak-balik halaman dengan cepat. Lalu, ia menemukan bagian yang dicarinya. Untuk mengakhiri kutukan, wadah terakhir harus kembali ke asalnya, dan ritual pemurnian harus diselesaikan di tempat di mana semuanya bermula. Rumah tua itu, kata Raka lirih. Dina mengangguk. Kita harus kembali ke sana. Kembali ke rumah kegelapan. Malam itu, Dina, Raka, dan Pak Hendro kembali ke rumah tua di Menteng. Langit tampak lebih gelap dari biasanya, seolah menandakan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Saat mereka memasuki rumah, udara terasa lebih dingin dan lebih berat daripada sebelumnya. Setiap langkah mereka menimbulkan gema yang aneh. Pak Hendro menyalakan sebuah lilin dan mulai membaca mantra dari buku tua itu. Dina dan Raka berdiri di dekatnya, memperhatikan dengan saksama. Namun, sebelum ritual selesai, suara langkah kaki terdengar di lantai atas. Kali ini suaranya lebih berat, lebih nyata. Lanjutkan membaca, Pak, seru Dina dengan panik. Bayangan hitam itu muncul di tangga, tubuhnya semakin jelas. Kali ini, ia memiliki bentuk manusia, tapi wajahnya tidak terlihat, hanya kegelapan yang bergerak dan bergetar. Selesaikan ritualnya sekarang! Raka berteriak. Pak Hendro dengan cepat membaca mantra terakhir. Saat kata-kata terakhir terucap, rumah itu bergetar hebat, seperti akan runtuh. Tiba-tiba, bayangan hitam itu melesat menuju Dina. Ia terjatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar saat merasakan hawa dingin menyelimuti dirinya. Dina. Raka berusaha menariknya, tapi sesuatu menahannya di tempat. Dina memejamkan mata, lalu dengan suara lantang, ia mengucapkan mantra terakhir dari buku itu. Seketika, rumah tua itu diterangi oleh cahaya putih terang. Bayangan hitam itu mengeluarkan suara jeritan yang memilukan sebelum menghilang ke dalam cermin yang tiba-tiba muncul di dinding. Cermin itu kemudian pecah berkeping-keping dan rumah kembali sunyi. Akhir dari kutukan. Dina terbatuk pelan saat Raka membantunya berdiri. Pak Hendro masih menggenggam jimatnya erat-erat. Wajahnya dipenuhi kelelahan. Sudah selesai? Tanya Raka dengan napas memburu. Pak Hendro mengangguk lemah. Kutukan itu akhirnya berakhir, tidak ada lagi yang bisa keluar dari cermin itu. Dina menatap serpihan kaca yang berserakan di lantai. Di dalam pecahan itu, samar-samar, ia melihat bayangan seorang wanita berambut panjang tersenyum padanya sebelum menghilang sepenuhnya. Wilhelmina, bisiknya. Angin malam berhembus pelan ke dalam rumah, seakan mengucapkan selamat tinggal. Dengan langkah gontai, mereka bertiga keluar dari rumah tua itu. Raka menoleh ke belakang sekali lagi, memastikan semuanya sudah benar-benar berakhir. Rumah itu kini tampak lebih sunyi, lebih damai. Dina menarik napas panjang. Ayo pulang. Mereka meninggalkan rumah tua itu, membawa kisah yang tak akan pernah mereka lupakan. Di kejauhan suara lonceng gereja berbunyi. Malam di Jakarta terasa lebih terang dari biasanya.